فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, Alhamdulillah. Naam al-hadithul hasan. Pembahasan kedua, kali ini nomor 2, padahal kita sudah beberapa kali pembahasan. Nomor 2 dari apa ini maksudnya? Indah ya Umar. Nomor 2 dari hadis sahih telah kita lewati, sahih lidzati dan sahih lighairi. Sekarang yang kedua hasan. Pembagian dari apa ini? Hadis yang maqbul. Nah, hadis yang maqbul. Hadis maqbul terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih dan hasan. Ta'rifuhu al-hasanu lughatan sifatun musyabbihatun minal husni wa huwal jamal. Hasan secara bahasa adalah sifat musyabbihah atau musyabbahah dari al-husn, dan maknanya adalah al-jamal, kebagusan. Wastilahan, adapun makna secara istilah, dan ini yang penting berhubungan dengan pembahasan kita, huwa mattasala sanaduhu binaqli adlin khafifin dhabti aw dha'ifin munjabir min ghairi syududin wala illah. Harakatnya dibenarkan kembali. Nah, secara istilah yang namanya hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adil, tapi dari sisi dhabatnya dia khafifud dhabat. Nah, tidak mencapai kesempurnaan dhabat. Au dhaifin menjabir, atau dari perawi yang dhaif tapi sifatnya apa? Menjabir, dia bisa apa? Dinaikkan. Atau dengan kata lain, dhaifnya tidak parah, namanya dhaif menjabir. Min ghairi syududin wala illah, ini syaratnya sama, tanpa ada syudud, tidak pula ada illah. Bedanya dengan hadis sahih dari isi mana berarti? Dari isi dhabat. Nah, kalau sahih tamud dhabat, kalau hadis hasan di sini khafifid dhabat. Untuk hasan lidzati. Kemudian au dhaifin menjabir, ya, ini untuk menunjukkan adanya hasan li ghairi. Bahwasanya hasan li ghairi adalah apa? Hadis yang ada kedhaifan padanya tapi dhaifnya tidak parah, masih bisa terangkat tatkala ada penguat. Sehingga dari sisi syarat-syarat ikhwanillah hampir sama dengan syarat hadis sahih. Nah, kecuali pada masalah apa? Dhabat. Bahwasanya hadis hasan ada apa? Penurunan dari sisi dhabat di bawah hadis sahih, cuma tidak sampai apa? Parah. Aqsamuhu yanqasimul haditsul hasan min khilal at-ta'rif as-sabiqi ila qismain. Hadis hasan terbagi berdasarkan pengertian yang telah lewat menjadi 2 bagian. Al-awwal hasanun li dzatihi wa huwa mattasala sanaduhu bi naqli 'adlin khaffa dhabtuhu. Kalau khaffa dhabtuhu, di sini juga harakatnya dibetulkan. Nah, ba'nya di dhammah.
Wa huwa mattasala sanaduhu bi naqli 'adlin khaffa dhabtuhu 'an mithlihi aw arfa'i minhu. Boleh arfa'i indaka Faiz amithlihi aw arfa'i minhu, di sini harokatnya kasrah. Nah, keliru ya paling tidak. Harusnya arfa'a dengan fathah. An mithlihi aw arfa'a minhu min ghairi syudzudin wala illah, tanpa ada syudzud, tanpa ada illah. Jadi hampir sama dengan hadis sahih bidzati. Nah, kita perhatikan mattasala sanadu, sanadnya bersambung. Binaqli adlin, dengan penukilan perawi yang adil. Yang adil yaitu yang ketaatan mendominasi pada dirinya. Tapi apa? Khaffa dhabtuhu, dapatnya apa? Ringan, tidak sempurna. Diriwayatkan dari yang semisal atau lebih tinggi dari sisi dhabt. Kenapa Hanifillah semisal atau lebih tinggi? Karena yang menjadikan apa? Menjadikan hukum suatu hadis yaitu apa? Keadaan perawi yang paling rendah dalam suatu susunan sanad. Semua perawi thiqah, tapi ada seorang perawi yang saduq, maka hadisnya dihukumi hasan. Ya, semua perawi thiqah, tapi ada satu perawi dhaif, maka hadisnya dihukumi dhaif sampai datang penguat dari hadis yang lain. Adapun syudzud dan illah sama, dipersyaratkan untuk hadis hasan juga lepas dari dua perkara ini. Qala fa huwa fil haqiqah as-sahihu li dzatihi idza khaffa dhabtu ba'dir ruwatihi. Di sini juga harokatnya dibetulkan. Maka hadis hasan ini secara hakikatnya adalah as-sahih li dzatihi, yaitu hasan yang sahih li dzatihi apabila apa? Dhabt sebagian perawi-perawinya itu kurang, tidak sempurna. Idza khaffa dhabtu ba'di ruwatihi, berarti hasan li ghairi yang apa? Turun, dalam artian tidak bisa mencapai kesempurnaan dhabt. Sehingga syaratnya hampir sama dengan hasan li ghairi, tapi cuma pada dhabt perawinya yang berbeda. Bahwa fil haqiqah hasan li ghairi sekarang. Hasan li ghairi yang kedua, wa huwa ma bihi dha'fun qad injabara bi mutabi'in aw syahid min ghairi syudzudin wala illah. Hadis hasan li ghairi yaitu hadis yang ada padanya kedhaifan dan apa? Bisa terangkat dengan sebab mutaba'ah dan syahid, disebabkan adanya apa? Yang mengikutinya dan yang menguatkannya. Min ghairi syudzudin wala illah, tanpa ada syudzud, tanpa pula ada illah. Adapun syudzud dan illah, maka ini dipersyaratkan pada semua hadis untuk bisa mencapai derajat apa? Derajat makbul. Oleh karena itulah yang namanya hadis kalau ada syudzud ikhwanillah, maka sudah tidak bisa diterima lagi. Karena syadz maknanya keliru dalam periwayatan, sehingga yang khata' abadan khata', sebagaimana kata para imam. Khata' abadan khata'. Suatu kekeliruan ya selama-lamanya kekeliruan, tidak bisa kekeliruan kemudian gara-gara banyak yang meriwayatkan keliru jadinya benar. Bisa enggak? Enggak bisa. Oleh karena itulah ibarah para ulama al-khata' abadan khata'. Keliru ya keliru, walaupun banyak yang melakukannya. Dan keliru harus diubah. Adapun dalam periwayatan hadis juga demikian. Apabila telah datang nas bahwasanya hadis ini suatu kekeliruan dalam periwayatan, ya tidak bisa dikuatkan. Ini kaidah penting ya Pak Nifila, nanti dalam permasalahan menentukan syawahid wal mutaba'ah. Bagaimana seorang menguatkan suatu hadis dengan penguat-penguatnya.
Qala fa huwa fil haqiqati ad-dha'if alladhi lam yashtad dha'fuhu. Maka hadis hasan li ghairihi hakikatnya adalah hadis yang dhaif tapi belum terlalu parah kedhaifannya. Jadi dhaif yang tidak terlalu parah sehingga masih bisa masih bisa terangkat tatkala ada penguat-penguat. Oleh karena itulah dikatakan setelahnya oleh Syekh hafizahullah taala, idza ta'addadat turuquhu aw syawahiduhu as-salihatu li jabri. Apabila jalan-jalannya itu berbilang, itu lebih dari satu, atau penguat-penguatnya itu bisa untuk mengangkat kedhaifan yang ada pada hadis ini. Wa inna ma hukima lahu bil husni li'anna dha'fa ar-rawi injabara birruwati al-mutabi'ina wal mu'ayyidin falam yabqa lidh-dha'fi atharun fi qusuril hadithi an nutbatil hasan. Hanyalah hadits ini dihukumi dengan hasan ikhwanillah. Kenapa? Karena kedhaifan rawi yang tidak terlalu parah ini terangkat dengan perawi-perawi yang menguatkannya. Perawi-perawi yang menguatkannya dan mendukung periwayatan tersebut sehingga tidak tersisa dampak dari kedhaifan tersebut. Sehingga tidak tersisa dampak dari kedhaifan tersebut yang bisa mengakibatkan hadits lebih rendah dari derajat hasan. Tapi tatkala ada penguat, akhirnya naik menjadi derajat hasan. Mafhum? Misalnya sekarang contohnya. Misalul hadits al-hasan li dzatihi taqaddama dhimna as-sahih li ghairi. Contoh hadis hasan li dzatihi telah lewat dalam keterangan hadis sahih li ghairi. Karena hadis sahih li ghairi hakikatnya adalah hadis hasan li dzatihi yang berbilang jalannya. Jalannya lebih dari satu, hasan li dzati, hasan li dzati, hasan li dzati bergabung menjadi sahih li ghairi. Ini gampangnya. Sehingga contohnya hadis asbihu fi subhi fa innahu a'dhamu li ujurikum aw a'dhamu lil ajr. Salat subuhlah setelah betul-betul yakin masuknya waktu subuh. Karena sungguhnya yang demikian itu lebih besar bagi pahala kalian. Jadi jangan terburu-buru. Masih gelap, terburu-buru untuk melakukan salat subuh. Tapi setelah betul-betul menyingsing fajar. Oleh karena itulah dulu para sahabat radhiyallahu alaihim mereka selesai salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bisa mengenali teman duduknya, dalam artian bisa mengenali siapa yang ada di sampingnya. Padahal dulu tidak ada lampu. Ada pun contohnya, perhatikan sanad tersebut. Salah satu sanad saja dari Rafi' bin Khadij, kemudian diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid, diriwayatkan oleh Asim bin Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan. Ini yang menjadikan hadits hasan. Kemudian diriwayatkan oleh Sufyan, diriwayatkan oleh Ishaq sampai kepada Imam Abu Dawud. Ini satu jalan sanad ikhwanifillah hukumnya hasan li dzati. Sebagaimana diterangkan pada pertemuan yang lalu. Qala mithalul hadits al-hasan li ghairi. Sekarang contoh hadis hasan li ghairi, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim." Thalatha marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Wa man qalaha hina yusbihu thalatha marratin, ini thalatha.
Nah, harakatnya dibetulkan. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini zikir yang utama yang paling itu. Dibaca 3 kali. Nah, baik pagi maupun petang. Siapa saja membaca zikir ini tidak akan tertimpa faja'atu bala'in. Ini salah satu doa yang sangat penting di hari-hari sekarang, di mana banyak Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana kepada sebagian hamba-hambanya dengan tiba-tiba. Dan kita semua tidak boleh merasa aman darinya. Hendaknya memiliki sebab-sebab yang bisa membentengi dia atau yang bisa menyelamatkan dia dari na'am bala yang muncul tiba-tiba tersebut. Di antaranya zikir ini. Na'am bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Siapa yang sudah hafal? Baca. Nah, fil ardi wala fis sama'i, satu saja. Wa huwas samiul alim dibaca berapa kali? 3 kali pagi maupun petang. Nah, setelah asar dibaca ya Pak Ifillah. Setelah subuh dibaca. Keutamaannya apa? Lam tusibuhu faj'atun bala. Tidak akan tertimpa na'am bala yang datang tiba-tiba hatta yusbih sampai dia itu mendapati waktu pagi kalau dibaca sorenya. Wa man qalaha hina yusbih 3 marrat, dan kalau dia membacanya di waktu pagi 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Tidak akan tertimpa bala yang datang tiba-tiba sampai waktu sore. Maka diamalkan hadis yang mulia ini. Sekarang kita lihat dari sisi mustalahnya, dari sisi sanadnya. Faqad rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min 3 turuqin dha'ifah. Abu Dawud dan Tirmidzi telah meriwayatkan dari 3 jalan yang lemah. Perhatikan an Abban an Utsman bin Affan. In jabara ad-dha'fu bi ijtima'iha wartafa al-haditsu ila al-hasan li ghairi. Dan kedaifan tersebut bisa apa? Bisa teratasi, bisa terangkat menjadi hasan li ghairi tatkala berkumpul 3 jalan tersebut. Kalau sendiri-sendiri dhaif, tapi tatkala berkumpul 3 jalan tadi terangkat sehingga mencapai derajat hasan li ghairi. Perhatikan diagram pohon yang disebutkan di bawahnya. Dari Utsman bin Affan meriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian meriwayatkan darinya Abban bin Utsman, dan dari Abban bin Utsman ini diriwayatkan oleh 3 orang perawi. 3 orang perawi. Yang pertama Abu Zinad, yang kedua Muhammad bin Ka'ab, dan yang ketiga Mubham. Yang Mubham ini dhaif atau tidak? Dhaif. Kemudian dari Abu Zinad diriwayatkan oleh Abdurrahman Saduq taghayyara hifdhu. Ini juga ada kelemahan sedikit. Kemudian darinya Abu Dawud at-Tayalisi, darinya Muhammad bin Bashar. Kemudian dari Muhammad bin Ka'ab diriwayatkan oleh Abu Mardud. Ini seorang yang makbul, dan istilah makbul perlu diingat, istilah makbul bagi perawi. Apabila kita membaca dari Taqribut Tahdhib, maksudnya apa? Makbul idza tubi'. Apabila ada yang mengikutinya, ada yang menguatkannya, maka dia diterima. Jadi bukan perawi makbul di sini perawi yang bisa diterima langsung riwayatnya, tidak, tapi makbul apabila ada perawi yang menguatkan. Ini istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar, hendaknya dipahami sehingga tidak bingung. Dan jalan yang kedua juga ada Abu Mardud. Kemudian dari dia Anas bin Iyad,
Nah, dan jalan yang lain Abdullah bin Maslamah. Kemudian yang terakhir Nasr bin Asim. Tapi kedaifan yang ada pada jalan-jalan tersebut adalah kedaifan yang munjabir, dalam artian kedaifan yang masih bisa ditoleransi tatkala ada penguat-penguat sehingga terangkat menjadi hasan li ghairi. Nah, dan hadis ini walaupun asalnya ketika sendiri dhaif, kemudian tatkala bergabung dengan jalan-jalan yang lain terangkat ikhwanillah, bukan berarti kemudian kita dalam melaksanakannya sudah melaksanakannya tidak usah terlalu semangat, tidak. Kalau kita tahu itu hadis telah masuk kategori makbul, ya kita apa? Beramal dengan serius. Nah, beramal dengan serius. Dan zikir ini keutamaannya besar. Nah, bisa saja ikhwanillah, suatu kaum semuanya hancur, kemudian tatkala dia membaca zikir tersebut menjadi sebab dia terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Allah mampu untuk menyelamatkan satu orang hambanya dari sekian orang-orang yang celaka, sebagaimana dia mampu untuk mencelakakan semuanya. Nah, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad wa an yujannibana al-bala ma dhahara minha wa ma batan, walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti selesai kita dari pembahasan hadis maqbul di murajaah. Nah, halaman 31 ada asilah, dijawab dulu ya Pak. Kalian pada cari, dijawab dulu, baru besok saya tanyakan. Nah, harus bisa. Subhanallah wa bihamdihi.